Pemirsa, terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami. Dan sebelum kita melihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari, saya kembali berbincang terlebih dulu dengan Bapak Philip Cermi selaku Financial Educator dan Technical Analis Sukor Sekuritas. Pak Philip, kita lanjutkan kembali untuk saham-saham yang menjadi pemberat. Ada Goto, ini juga cukup menarik. Sebelumnya mengalami auto reject atas, kemudian auto reject bawah, dan tampaknya Goto merupakan emiten perdana yang mencicipi ini kebijakan baru dari Bursa Efek Indonesia, penerapan ARB simetris 15%. Dan kebetulan juga ada penanya yang masuk sampai sejauh ini. Saya akan coba cek, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Minta bahas untuk Goto yang akan private placement, kemudian bisa cicil buy Goto di harga berapa di tengah penurunan harga saham saat ini. Silakan Pak Philip untuk Goto, Pak. Ya, kalau kita lihat Goto ini memang pergerakannya ini sangat-sangat unpredictable ya. Emang agak sulit karena ketika saya melihat kemarin ketika dia arah, dia itu breakout kuat dari area level resistance 133. Dan di situ sebenarnya itu merupakan semacam candle konfirmasi dengan volume yang kuat juga, di mana seharusnya dia bisa melanjutkan kenaikan, tapi justru besoknya malah ARB. Ini situasi yang cukup sulit, tapi kalau kita mau entry, menurut saya area yang cukup fair untuk kita entry itu di 104 bisa dikatakan ya, karena hari ini masih tren bergerak minus, jadi di 104 menurut saya itu bisa menjadi consideration, ataupun di harga sekarang kalau teman-teman mau mencoba untuk spec buy dengan komposisi yang lebih kecil ya, atau dengan dollar cost averaging, itu di harga sekarang boleh untuk spec buy. Baik, apa pertimbangannya Pak Philip untuk entry di 104 yang Anda katakan tadi levelnya cukup baik ini dibandingkan dengan level-level yang lain untuk Goto? Ya, 104 itu merupakan area support yang besar ya kalau kita lihat berdasarkan pola trend uptrend channelnya, di mana di 104 dia memantul kuat. Jadi sebelum dia naik arah 35%, dia sempat menyentuh dulu level 104, kemudian langsung naik arah. Baik, sementara di level penutupan hari ini lebih ke arah untuk spekulatif buy, cicil beli dengan harapan untuk meminimalkan resiko yang terjadi, begitu Pak Philip? Ya, betul. Oke, analisis untuk Goto hari ini melemah di 4,80% dan merupakan pemberat indeks harga saham gabungan dan ditutup di level 119. Entry level yang direkomendasikan ada di 104, sementara di level penutupan hari ini juga direkomendasikan, tapi lebih ke porsinya tidak terlalu besar untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Pak Philip, sebelum kita lanjutkan, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan, ada 3 dalam hal ini kali ini. 3 saham pilihan yang direkomendasikan, di antaranya adalah dari properti BSDE, direkomendasikan buy di 1050, sementara resistennya di 1365. Kemudian dari konstruksi, tadi pun juga sempat kita singgung, ada Wika dengan supportnya di 444 dan resisten hingga ke 600, lebih direkomendasikan buy if break. Kemudian juga ada ASA, dengan supportnya di 1080, resistennya hingga ke 2000 dan juga direkomendasikan buy. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan tampaknya ketiga saham ini saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir maupun di sepanjang perdagangan hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Philip Cermi, Financial Educator dan Technical Analis Sukor Sekuritas. Pak Philip, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama dari properti, ada BSDE. Sebelum kita ulas BSDE, bagaimana dari sisi teknikal pergerakan sektoralnya, Pak Philip, di mana BSDE dan beberapa saham properti lainnya hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan? Ya, pergerakan saham properti ini emang cantik ya kalau kita perhatikan ya. Dia semuanya membentuk base yang kuat atau sudah membentuk base yang sangat solid, kemudian dia breakout, kemudian dia retest kepada persis area support yang dia breakout. Jadi menurut saya ini technically sangat bagus ya. Menurut saya ini menunjukkan konfirmasi yang lebih dari sektor properti ini. Jadi tidak hanya BSDE, kalau teman-teman mau perhatikan, semua sektor properti menurut saya emang menarik untuk diminati, cuman BSDE karena memang saya sudah merekomendasikan ini dari cukup lama begitu. Baik, bagaimana analisis teknikalnya untuk BSDE sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Ya, BSDE teman-teman boleh perhatikan secara teknikal. Yang pertama, base sangat kuat di
1895 membentuk semacam cup ya, dia membentuk cup, kemudian cup tersebut di retest di harga 1050 ya pada 30 Mei kemarin, sorry, dan sekarang sedang membentuk handle-nya. Jadi akan membentuk pola cup and handle ya dengan target profit tadi yang sudah disebutkan. Baik, penutupan hari ini di 1125 menguat di 4,65%. Dari sisi pola pergerakannya, trennya lebih ke arah penurunan atau berupaya untuk membalikan arah ke tren ke arah penguatan, Pak Philip? Ini sudah menuju ke arah penguatan ya, karena dia udah tidak membentuk lower low atau area supportnya sudah tidak semakin rendah, dan di sini kita sudah melihat udah mulai ada gradual increase di dalam volumenya. Jadi ini sangat menarik. Oke, hampir sama pertanyaan dengan pertambangan batu bara tadi. Apakah penguatan yang terjadi kepada saham-saham properti termasuk BSDE hari ini hanya bersifat temporari saja atau memang dari sisi teknikal sudah mendukung ini penguatan akan tetap berlanjut untuk beberapa waktu ke depan? Ya kalau dari sisi teknikal ini sudah sangat mendukung ya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah dari sudut pandang kinerja. Kalau kita perhatikan kinerja sektor properti ini luar biasa. Kita perhatikan BSDE contohnya di kuartal 1 ini dia hampir 3 kali lipat kinerjanya dibandingkan di tahun 2022 secara earnings. Jadi ini yang menurut saya lebih sustainable secara earnings, dan ini menurut saya akan cukup berkepanjangan. Baik, penguatan saham properti juga didukung oleh dari sisi fundamental dan kinerja, atau ada mungkin tambahan dari kebijakan suku bunga ini tidak akan naik ke level yang lebih tinggi lagi juga akan memberikan dampak tidak Pak Jeremy? Ya betul, tentunya pasti akan memberikan dampak juga ya. Jadi yang kita harus perhatikan juga adalah suku bunga ya, di mana level suku bunga, tapi melihat dari trennya sekarang cukup positif dan cukup mendukung terhadap sektor properti. Baik, dari saham pilihan pertama dari BSD kita beralih ke saham pilihan kedua dari konstruksi ada Wika. Tadi pun juga sempat kita singgung, tapi rekomendasinya lebih ke arah buy if break ini. Pertimbangan secara teknikal, sehingga Wika direkomendasikan buy if break. Pak Philip. Ya, jadi Wika ini kan bergerak sangat-sangat downtrend ya, pergerakannya sangat-sangat downtrend. Kalau kita perhatikan 500 itu psychological number kembali, kemudian area resistance kuat yang harus dicoba untuk break apabila si Wika ini mau reversal. Kenapa kita beli buy if break? Karena lebih aman untuk kita apabila kita sudah buy ketika lebih terconfirm. Makanya itu buy on breakout atau buy if break gitu. Oke. Penutupan hari ini di 460 menguat di 16,75%. Ada beberapa target resisten yang harus dikonfirm terlebih dahulu untuk Wika bagi para pemirsa IDX Channel yang ingin masuk atau yang belum berpartisipasi untuk Wika. Kita bergeser ke saham pilihan ketiga, ada ASA Pak, juga direkomendasikan buy dengan supportnya di 1080 dan resistennya hingga ke 2000 ini cukup lebar. Pak Philip, analisis Anda untuk ASA? Ya, ini ASA ini menurut saya untuk swing yang cukup panjang. Kenapa? Yang pertama, base-nya sudah sangat terbentuk. Double bottom yang dibentuk ini textbook sekali ya. Jadi seperti digambar. Jadi ini sudah sangat bagus, sangat rapi. Kemudian yang kita perhatikan ini persis seperti prediksi technical analis, di mana ketika dia break dari area double bottom, dia akan retest kembali ke neckline area 1080, di mana itu menjadi area level support, dan terbukti volumenya naik. Di sini menurut saya merupakan tanda positif akan adanya reversal trend dari si ASA. Baik, hari ini ASA sempat menyentuh ke 1345, target resisten terdekat nih. Ketika tadi target resisten Anda sebutkan hingga ke 2000, tentu memiliki beberapa resisten-resisten tertentu yang harus ditembus ketika ASA mau menuju ke level 2000-an, Pak Philip. Ya, yang pertama 1450, kemudian yang kedua 1840. Baik, tiga saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dari properti ada BSDE, konstruksi ada Wika, kemudian juga ada ASA direkomendasikan buy dengan range yang cukup lebar 1080 hingga resisten ke 2000, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, kita masih punya satu segmen lagi pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Philip Jeremy, Financial Educator Teknikal, Analis Skor Sekuritas. Pak Philip, kita lanjutkan kembali pertanyaan hari ini cukup banyak yang masuk, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, ada Bapak Yusuf Anas dari Riau. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, menanyakan saham Sido Pak. Hari ini menguat di 4,17%, ditutup di 750. Baru ingin masuk, Pak Philip direkomendasikan tidak? Kemudian juga support dan resistennya.
Ya, apakah direkomendasikan masuk? Ya, ini menurut saya untuk trade pendek ya, menurut saya direkomendasikan. Area level resistance menurut saya di angka 800 ya, untuk area level support di level 705. Baik, selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya. Tolong analisisnya untuk saham ABMM, apakah sudah boleh beli di harga hari ini? Saya juga akan cek ini penutupan hari ini untuk ABMM. Ya, ABMM sudah boleh buy, area level support di 2710 dengan area resistance di 3260, di mana di situ ada sebuah gap. Dalam sebulan terakhir lebih cenderung tertekan untuk ABMM dan sempat menyentuh ke 2740. Apakah penguatan yang terjadi sampai sejauh ini sudah confirm untuk ABMM akan kembali ke jalur penguatannya lagi, Pak Philip? Ya, menurut saya sudah cukup terkonfirm ya, karena ini di sini base-nya udah cukup, supportnya juga udah cukup kuat. Jadi kalau sampai break dari di bawah 2600, itu menurut saya area level support yang sangat kuat. Jadi kelihatannya kecenderungannya tidak akan break. Oke, resisten terdekat untuk ABMM. Di level 3260. Masih cukup lebar penutupan hari ini, masih di 2.910. Kemudian ada Ibu Rini dari Jakarta. Mohon advice-nya untuk tebik, sudah punya di posisi 2390, support dan resistennya. Oke, tebik di 2390. Ya, Nah, 2390 itu justru menjadi area resistance ya. Jadi itu mungkin target profitnya itu di 2390. Jadi mungkin bisa break even. Area supportnya di 2060. Kalau turun di bawah 2060, mau tidak mau harus cut loss. oke. Untuk posisi 2390 di hold saja. Ya, menurut saya masih bisa hold selama masih di atas area level support 2000. Oke, 2060 dari sisi support yang bisa diperhatikan, 2390 di hold saja. Posisi terakhir hari ini menguat di 2,80% di 2200. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan dari pertambangan batubara ini. Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan ITMG untuk jangka pendek dengan penguatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Oke, ITMG penguatan beberapa hari terakhir menurut saya ini bukan nggak sustainable ya pergerakannya. Paling mentok itu ke 24875, 25.000 mungkin itu sudah titik paling atas ya. Jadi saran saya mungkin boleh nih kalau mau jual, kalau rugi atau take profit di 25.000, tapi di bawah 22.000 sudah harus auto cut loss. Oke, penutupan hari ini menguat 4,07% di 23.675, level 25.000 lebih direkomendasikan untuk take profit ini. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Abdul dari Tulungagung. Terima kasih sudah bergabung. Menanyakan prospek saham MPMX. Pak Philip, hari ini ex dividen dan harganya dibuat jatuh cukup dalam. Mending wait and see terlebih dahulu atau sudah boleh cicil beli untuk MPMX? Menurut saya lebih aman untuk wait and see. Tapi kalau mau cicil beli bisa di level 955, itu merupakan area support yang sangat kuat. 955 boleh buy berkala. Tapi kalau turun lagi di bawah 950 langsung cut loss. Jadi cukup kecil resikonya. Iya, hari ini pelemahannya cukup dalam di 9,50% dan ditutup di level 1000. Selanjutnya saya akan coba sapa, ada Ibu Kezia 7 dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Mohon analisis secara teknikal untuk Telkom, Pak Philip. Oke, untuk Telkom ya, Telkom ini masih bergerak di area uptrend channelnya, ya, area krusial yang harus di break 4.210. Kalau teman-teman mau buy itu boleh di atas level 4.000. Jadi di 4.000 masih boleh buy. Baik, ketika menembus kembali ke level 39 untuk Telkom, kemana arahnya? Ya, kalau menembus di bawah level 39 akan menuju ke area level 3850. Oke, Bapak Bob dari Jakarta untuk Antam, support dan resistennya boleh buy di harga berapa? Singkat saja, Pak Philip. Oke, untuk Antam area buy dari antara level 1900 sampai 2000, jadi sampai sekarang masih boleh buy. Area level support kuat menurut saya 1880 dan area resistance 2160. Oke, terakhir singkat saja ada Clay dari Bandung, Jawa Barat. Mohon analisis saham Bumi, sudah ambil posisi di 131. Untuk Bumi di 131 ya ini sulit karena pergerakannya downtrend. Saran saya selama masih bisa cut loss karena kalau turun lagi di bawah 100 itu auto cut loss karena ini sudah membentuk pola downtrend. Tidak direkomendasikan averaging down, Pak?
Ya, belum direkomendasikan. Oke, ada Clay di Bandung, Bumi posisi di 131, tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Season Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami, dan terima kasih juga untuk Bapak Philip Jeremy. Sehat selalu, Pak Philip. Baik, ada Thank you, Bapak Mas Philip David, Jeremy, dan seluruh Financial Educator dan Technical Analis Sukor Sekuritas. Akhirnya, saya David San, Oval, dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.